diri kepada Tuhan, bukan uang kepada Tuhan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Bapak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Oh, itu memang terlalu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong bilang, beta capek koson bes pi, ma bawa persembahan. Di surga tidak ada kios jual supermi. Ya kita tidak sementara bikin persembahan, itu kumpul uang untuk bawa ke surga. Tidak, persembahan diri. Ada kemungkinan itu ada orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Ada orang yang Tuhan dia tidak kasihi dan sesama dia tidak kasihi. Orang-orang seperti ini menarik sekali. Kenapa? Karena pasti dia tidak takut Tuhan. Orang yang tidak mengasihi Tuhan pasti dia tidak takut Tuhan. Pasti dia tidak takut Tuhan. Dia santai-santai saja. Ini zaman ini saudara-saudara, kita baca berita di mana-mana. Ada orang, anak-anak anak SMP yang bunuh diri hanya karena sering dibully dan ditertawakan oleh teman-temannya. Kita membaca dan menemukan pengalaman-pengalaman setiap hari di mana banyak orang tidak mau bergaul dengan orang lain karena dia tidak mau ditertawakan. Lalu pas kita bertanya, apa yang dikatakan firman Tuhan buat kita? Malam hari ini kita membacanya. Amsal pasal 17 ayat 5. Semoga itu menjadi bagian kita. Jangan menertawakan orang lain punya kekurangan. Jangan menertawakan orang lain punya musibah. Jangan. Kalau kita pulang malam-malam begitu, pulang malam-malam tiba-tiba jalan-jalan begini, ada motor lari kencang dari belakang, hampir tabrak kita, kita silih sedikit, dia lewat 20 meter, dia jatuh, bruk. Kita bilang apa? Mampus, orang bilang mampus. Nanti dicek begini ternyata di pembapa yang jatuh. Waduh, senang sekali melihat orang susah melihat orang senang. Ternyata yang jatuh tuh di pembapa. Ada satu pak jalan dengan dia pu istri. Jalan-jalan orang dapat lihat uang 2.000 rupiah. Pada waktu dia pu istri mau tunduk ke ambil begini, dia pu suami bilang, Mama, jangan. Kok kenapa? Ingat Mama, itu bukan kita punya. Itu bukan itu. Iya Papa, tapi kan tidak ada orang yang lihat. Bapak tua bilang, sekalipun itu orang tidak lihat, tidak ada orang yang lihat kita sama sekali, tapi Mama harus ingat, itu bukan kita punya. Akhirnya istrinya membatalkan untuk mengambil uang itu. Mereka jalan terus. Beberapa meter ke depan mereka lihat lagi. Setelah beberapa ratus meter ke depan mereka lihat ada uang lagi. Ini uang 100.000. Ini kali dia pun suami yang mau tunduk ke ambil. Tadi pertama itu kan ibu yang mau ambil. Sekarang suami yang mau tunduk ke ambil. Pas suami mau tunduk ke ambil, dia ke istri begini, Papa, itu bukan kita punya. Jangan ambil. Suami bilang, kok kenapa Mama? Itu bukan kita punya. Suaminya bilang, tapi kan tidak ada orang yang lihat. Lantas dia istri bilang, kan tadi juga Bapak yang bilang, sekalipun tidak ada orang yang lihat Mama, kan itu bukan kita punya. Oke. Tapi kemudian suaminya bilang begini, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Kalau satu hal yang sama terjadi 2 kali dalam kita pun kehidupan ke hari ini nih Mama, coba pikir baik-baik. Jangan sampai ini ada maksud Tuhan di sini. Ada jalan Tuhan. Kok tadi ketemu, sekarang ketemu. Saya bayangkan Mam tua bilang begini. Aduh. Tadi yang pertama 2.000, ini 100.000. Itu selalu bilang, orang berpusat pada dirinya sendiri. Dia kumpul uang banyak-banyak, tapi tidak pernah jalan-jalan di Surabaya. Satu saat di Surabaya baru dia telepon, Pak Pendeta, yuk. Saya di Surabaya nih, enaknya pesiar-pesiar. Tidak Bapak. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo Bapak. Sudah perujukan dulu baru dia pergi sana. Karena hidup itu tidak berpikir lain dari dirinya sendiri. Dia hanya aku yang begini. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting dari makanan.
Untuk apa makanan banyak-banyak ada, mak kita mati. Untuk apa pakaian ada, mak kita sudah tidak ada. Jadi yang paling penting itu terima dulu bahwa kita ada hidup, terima dulu bahwa kita ada badan. Ada pakaian, mak kalau badan tidak ada, kita rosa, roh halus. Nah itu susah. Tapi yang Yesus mengingatkan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu artinya begini. Sebuah keadaan di mana pemerintahan Allah berlaku secara mutlak. Itu kerjaan Allah. Pemerintahan Allah berlaku secara mutlak, di situ tunduk kepada peraturan, kepada perintah Allah, hidup dalam keadilan, hidup dalam berbagai-bagai hal disukai oleh Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti pekerjaan yang baik itu, yang berkenan kepada Tuhan, itu kerjakanlah tiap-tiap hari. Karena apa? Karena tiap-tiap hari itu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Jangan bawa lagi besok. Apa artinya? Banyak orang hidup hari ini, tapi dia bekerja bukan untuk hari ini. Dia bekerja untuk besok saja. Akhirnya kekhawatirannya untuk besok. Saya ketemu banyak ibu-ibu yang nanti dong sedikit-sedikit biar begini, lupa pendeta, nanti kalau saya sudah tidak ada kan engkau masih ada. Kok masih ada nabi omong yang kau tidak ada? Ipa pendeta, kalau nanti saya tidak ada, baru ini anak dompung bapak model begini lah. Nah, kan engkau masih ada sekarang. Besok itu yang engkau tidak ada, engkau sudah tidak tahu lagi. Tapi yang hari ini ketika engkau ada itu, arahkanlah perhatianmu kepada apa yang Tuhan mau. Kalau engkau menyebut dia saudara, harusnya jangan orang lain yang urus kamu ke masalah. Harusnya kamu urus sendiri. Saya mau tanya yang hadir di sini. Anak-anak muda, shalom. Ada saudara kok? Yang saudara kandung ada? Pernah bakalahi? Lapor polisi? Lapor siapa? Mama Kenapa sudah lapor bapak? Kalau kita sebut saudara, kita tinggal sama-sama, pasti ada masalah. Pasti. Tapi jangan kalau ada masalah, lantas seolah-olah kita tidak baku kenal. Saya mau kasih tahu yang adik-adik. Kalau kamu pun mama melahirkan, kamu pun kakak, dan kamu pun mama mati, kamu tidak ada. Begitupun kakak-kakak juga jangan sombong. Kakak-kakak dong ini juta lalu. Di sini ada yang kakak-kakak. Ada yang ada adik kok. Berarti dia bernama kakak. Satu hal yang pasti, kamu sudah tua. Karena kamu lebih kakak dari dia toh. Nah, tapi ingat, ini Tuhan Yesus kasih tahu. Ingat, kamu bersaudara. Mestinya tidak boleh ada orang lain yang urus kamu ke masalah kalau kamu ada masalah. Saudara bisa urus sendiri. Bapak mama itu tidak mau kamu. Kenapa? Karena banyak orang akan lebih gampang untuk pakai cara-cara yang tidak kudus. Misalnya kalau saya jengkel seseorang. Kan saya kepingin dia susah. Saya kepingin dia rasakan itu sakit hati. Saya pingin untuk membalas dendam. Maka orang akan lebih memilih untuk pakai cara-cara tidak kudus. Kan bangun tinggal tampeleng dia kok racun kasmati kok suwangi kok kan langsung. Kalau mau coba-coba pakai cara kudus, nanti kan dibilang sabar. Ingat, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Dan seterusnya. Siapa mau pilih itu di saat hati lagi sangat meronta-ronta untuk melihat sesuatu yang kira-kira disebut sebagai balas dendam. Ada lawak-lawakan yang menghina orang. Ada lawak-lawakan yang porno begitu dan membuat orang mesti tetap kendalikanlah kita sendiri. Bila perlu tidak usah. Nah itu tantangan buat kita ya saudara. Hal yang sangat ringan sebenarnya malam hari ini ketika kita diminta supaya jangan tertawa. Jangan tertawa orang punya kesakitan. Saudara pernah dapat bukti kok tidak? Ada orang-orang, saya punya dulu ada jemaat yang saya layani, dia hanya tiap-tiap hari sapu jalan. Pagi-pagi dia bangun, dia sapu jalan jam 4:30 pagi di Kota Kupang. Tapi kemudian dari hasil itu dia bisa sekolah sampai kemudian sekarang dia sudah mengajar di salah satu tempat. Menurut saya itu kan hal yang seru sekali. Bisa dilakukan. Pusatkan dulu kerja di dalam pemerintahan Allah. Gitu.
Dan itu kemudian akan menolong kita untuk melewati segala proses yang baik. Kenapa? Karena jangan khawatir itu bukan berarti tidak kehilangan rasa khawatir. Bukan kehilangan rasa khawatir. Tapi sebuah keyakinan iman bahwa dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan ini semua bisa dilalui. Semua bisa dilalui. Pusatkanlah duluan perhatian kita pada kerajaan Allah. Nanti yang lain itu akan ditambahkan kepada Tuhan, bukan uang kepada Tuhan. Supaya jangan ada orang bilang begini, Bapak Pendeta, saya memang tidak pergi gereja Bapak, tapi saya pun persembahan pi. Oh itu memang terlalu. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong bilang, beta capek koson bes pi, ma bawa persembahan. Di surga tidak ada kios jual super mie. Ya kita tidak sementara bikin persembahan, itu kumpul uang untuk bawa ke surga. Tidak, persembahan. Saya mau tanya saudara dulu. Saudara pernah punya pengalaman menertawakan orang? Pernah? Kerasa puas kok kalau ketawa orang itu saudara rasa puas. Saudara rasa enak kok. Hati-hatilah. Kenapa? Karena saya bayangkan ketika kita ditertawakan begitu, tuh kita hati sakit, kita susah. Saya ini mungkin bisa ganggu orang lain sampai orang lain tuh tidak berdaya. Tapi ketika saya diganggu dengan cara yang sama, saya sulit untuk menerima itu. Hati tidak siap untuk itu. Tapi suka sekali tertawa orang lain. Siapa yang menertawakan orang lain? Dia menghina. Saudara punya masalah. Tidak usah omong. Saya lihat saudara muka ini muka masalah semua. Saya mendefinisikan masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan lain, kenyataan lain. Harapan menikah di umur 28, sekarang sudah 38. Itu masalah. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita kawan. Itu masalah. Harapan kita sudah sukses di tahun ini, ternyata kenyataan lain. Saya ingat saya dari kampung datang itu, pelayanan keliling-keliling. Dari Alor ke Sabu, dari Sabu ke Amnuban Timur, tahun 2012-2013 saya pindah ke Kupang. Saya datang itu, saya tidak tahu ini komputer pakai bagaimana, PowerPoint bagaimana. Saya membayangkan kalau saya ada di Kupang, pasti nanti kemudian, apalagi dimasuk 2020, pasti saya punya bahasa Inggris lancar, pasti saya paham betul komputer, menggunakan sejumlah aplikasi, menggunakan semua kemudahan yang ada dalam perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan ini. Saya bayangkan begitu. Ternyata di 2020 saya yang tua-tua yang diajar untuk cuci tangan. Begini Pak, cara cuci tangan, gosok satu-satu lain sebagainya. Kita tidak pernah bayangkan. Tapi yang pasti saudara-saudara bahwa kita sementara berada dalam berbagai persoalan yang butuh kita mengambil sikap. Tapi sekaligus itu juga menjadi pesan bagi kita semua, hati-hati bahwa tiap hari itu ada juga kesusahannya. Berarti susah atau masalah itu selalu ada tiap hari. Berarti masalah bukan masalah, soal bukan soal. Cara kita menangani soal itu yang biasanya jadi soal. Saya bilang kepada anak-anak muda, putus cinta tuh masalahku tidak. Dong rame-rame biar masalah Pak. Oh memang putus cinta masalah. Tapi dia akan tambah masalah kalau kita tambah baygon setengah gelas untuk minum. Itu tambah masalah. Jadi masalah yang sudah ada itu menuntut sikap orang-orang yang hidup, yang menaruh perhatian pada kerajaan Allah tuh bagaimana dia mensiasatinya. Itu yang kadang kita ini kira kita main gila tapi tidak beres. Kita olok-olok orang. Ada orang yang dia punya anak kulit hitam sedikit, ini orang tua pun cara panggil dia bilang Black. Bayangkan. Ini betul-betul menghina pencipta ini. Ada orang yang karena dia punya anak lampu keriting, lantas untuk baganggu, dia rasa ini dekat sekali. Dia mau baganggu, dia punya anak, dia bilang keriting. Jangan, kendalikan kita pun diri, jangan tertawa gitu. Saya lihat beberapa orang tuh, kadang-kadang kalau teman kulit hitam datang begitu, tiba-tiba teman bilang, Salam. Nanti dong sengaja bilang begini, aduh, dia pun suara ada, tapi dia pun orang tidak ada ya. Coba ame center dulu, kau cari, coba. Bayangkan, tahan diri supaya jangan tertawa untuk hal-hal begitu. Kita menghina pencipta itu.
Jangan omong-omong orang pu hidung kok ketawa. Woi. Bilang, wih bapak ini pasti soalnya sesak napas. Oh, kenapa kok hidung luas. Muka hidung semua, muka pipi semua. Woi, jangan, itu Tuhan yang cipta itu. Jangan tertawa.